Salam Rahayu, dimanapun saudaraku berada, semoga selalu dalam kesehatan, keberkahan, kesejahteraan, dan selalu mendapatkan kemakmuran. Pada kesempatan kali ini akan memberikan pemahaman kajian suatu keilmuan spiritual tentang wadah seseorang pelaku spiritual dalam melakukan dan pengkajian keilmuan tersebut. Ini merupakan puncak dari keilmuan yang sudah tentu dilakukan mulai tahapan-tahapan dan konsep-konsep bagaimana wadah diri kita ini mampu untuk menangkap dan menempatkan keilmuan itu pada batang tubuh kita. Sementara wadah daripada keilmuan, ilmu spiritual, tiada lain yaitu adalah batin kita. Dan bila mana dalam batin kita sudah mampu untuk menaruh suatu keilmuan secara laduni, keilmuan yang ada di alam semesta, tentunya kita itu sudah bisa memahami situasi dan kondisi baik itu yang ada di diri kita maupun yang ada di alam semesta ini. Mari kita belajar bersama, mengkaji bersama bahwasannya di alam semesta ini sungguh-sungguh sempurna Tuhan mempersiapkan keilmuan agar bisa digunakan oleh manusia yang sebagaimana dalam keilmuan tersebut bisa memberikan manfaat, keberkahan baik pada diri sendiri, keluarga, anak, istri, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita pahami secara ilmiah, metodologi, metafisika, dan masuk dalam logika kita. Mohon kepada saudaraku dimanapun berada, bila mana ada yang masih belum subscribe, mohon di subscribe dan juga share, komen, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pada video-video saya yang selanjutnya. Dan salah satu daripada keilmuan yang perlu kita persiapkan yaitu fisik dan mental kita dengan penuh persiapan, keyakinan, dan kemantapan, sehingga keilmuan itu benar-benar bisa menyatu pada batang tubuh kita. Dan wadah daripada keilmuan yang
dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Menguasai alam jagat semesta ini. Kita harus mempersiapkan diri secara lahir maupun secara batin, secara fisik maupun secara mental. Dan wadah daripada keilmuan spiritual, terlebih ilmu laduni, tentunya kita harus mempersiapkan diri secara mental, secara batin, karena tempat ilmu dalam kita menaruh yaitu batin kita, mental kita. Baru setelah itu ada di fisik kita, di batang tubuh kita. Bukannya keilmuan itu tidak bisa kita tangkap atau kita tidak bisa menyimpan hanya karena kita itu terlalu fanatik dengan segala sesuatu sehingga kebingungan dalam mempelajari dan memahaminya. Kita dalam lelaku spiritual ini fokus pada olah pernafasan dan juga meditasi. Pernafasan dan meditasi adalah puncak dari segala keilmuan. Seperti halnya ilmu tenaga dalam, ilmu transfer energi, ilmu menarik benda pusaka, atau segala macamnya, ujung-ujungnya kembali kepada pernafasan. Dan pada keilmuan spiritual ini bukan ilmu trik, ilmu sulap, ataupun segala macamnya. Dan dengan ilmu ini, karena ini merupakan puncak dari segala keilmuan, jadi kita tidak lagi membutuhkan rapalan, ajimat, ataupun benda pusaka, yang mana hal-hal tersebut hanyalah sebagai media agar membangkitkan kesadaran kita, sugesti kita, keyakinan kita. Bila mana kita sudah paham tentang spiritual, semua sudah sempurna ada di batang tubuh kita. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Dan keilmuan ini tidak terlalu fanatik dengan keadaan di alam semesta ini. Kita tidak membahas ini dari keilmuan suatu agama, baik itu agama apapun, karena ini merupakan ilmu kesadaran sejati, kesadaran yang tumbuh dari akal dan pikiran, dan itu adalah ilmu laduni dari Yang Maha Kuasa. Namun tetap kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Penguasa, sesuai kepercayaan kita masing-masing, sesuai agama kita masing-masing. Karena sesungguhnya dalam ajaran agama apapun itu mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada welas asih, sehingga kita itu
bisa hidup harmonis, bahagia, tentram, sejahtera, hingga mencapai kemakmuran. Kepada saudara-saudaraku semua, pada intinya wadah dari segala keilmuan adalah batin kita, atau bisa kita sebut dengan mental kita, dan bisa menyatu kepada batang tubuh atau dohir kita. Dan bagaimana kita bisa menangkap, memahami, dan bisa menggunakan sehingga bisa benar-benar terbukti, bisa benar-benar terwujud apa yang kita harapkan dengan teknik pernafasan dan meditasi atau semedi. Dan dalam spiritual ini merupakan puncak dari segala doa. Doa yang tanpa mantra, tanpa rapalan, tanpa huruf. Namun ini langsung kita sambungkan pada alam semesta sehingga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita saling memberikan manfaat kepada diri juga orang lain, saling memberikan edukasi, motivasi untuk mencapai kesempurnaan hidup hingga mencapai kemakmuran. Mohon kepada pelaku spiritual, baik yang digunakan untuk diri sendiri atau untuk membantu orang lain, agar selalu memberikan edukasi, motivasi secara ilmiah, secara logika, dan mudah dipahami. Mungkin dalam pembahasan saya kali ini, karena terbatas dengan durasi waktu penayangan video saya, dan perlu diketahui agar saudaraku semua bisa memahami video-video saya sebelumnya dan mengkaji, belajar bersama, dipahami, diputar berulang-ulang sehingga benar-benar bisa dipahami. Bila mana masih belum bisa dipahami, bisa jadi kolom komentar ataupun WA yang ada di deskripsi video channel Serat Jiwa 86 ini. Semoga kita selalu dalam kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran dalam kehidupan di alam semesta ini. Mohon dibantu subscribe, like, share, komen, dan juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, sehingga kita bisa saling berbagi keilmuan, berbagi manfaat satu sama lainnya. Mohon maaf bila kata dan ada kesalahan dalam pemahaman dan tingkah saya pribadi, agar sekiranya
dimaklumi. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.